Ghadan besok di hari kiamat, anin nari jahannam, dari api neraka jahannam. Wa idza lam ta'mal, dan jika tidak kamu melakukan, bi ilmika, dengan ilmu kamu, al yauma, hari ini, walam tudarikil ayyamal madhiyah, maka tidak akan menutupi al ayyama, dari hari-hari al madhiyah yang telah lewat. Taqulu ghadan, kamu akan mengatakan kelak nanti, besok di hari kiamat, ghadan yaumal qiyamah, farji'na, kembalikan kami wahai Allah, na'mal salihan, kami akan beramal sholihan yang baik. Fayuqalu, maka berkata Allah, ya Ahmad, wahai orang yang bodoh, anta min hunaka taji, kamu dari sini baru datang atau baru sadar. Kalimat farji'na na'mal sholihan dijawab sama Allah, ya Ahmad, anta min hunaka taji, baru dari sini kamu sadar. Maka Allah mengatakan, ya Ahmad, orang yang bodoh. Nih, kasih di grup itu. Ini mengatakan al-ilm bila amal junun. Orang punya ilmu tapi tidak diamalkan ilmunya, itu namanya junun, bodoh. Orang yang bodoh. Kenapa dikatakan orang yang bodoh? Iya, karena cari ilmu itu susah cari ilmu, punya ilmu nggak diamalkan, bodoh namanya. Dikira cari ilmu itu gampang, susah cari ilmu. Sudah dapat ilmu, dia tidak mengamalkan ilmunya, nah, maka itu adalah suatu kebodohan, bodoh sekali. Misalnya nih, ada orang kuliah sampai lulus, sudah dia dapat gelar dokter misalnya, sudah punya ilmunya kedokteran, tapi dia tidak mengamalkan ilmunya, dia tidak praktek dokternya, dia tidak mengobati orang. Terus apa gunanya dia mau punya ilmu kalau ternyata ilmunya dia tidak diamalkan? Nah, kalau kamu cari ilmu, ngaji, tapi ternyata ilmu kamu tidak kamu amalkan, maka dikatakan al-ilm bila amal junun. Orang punya ilmu kalau nggak diamalkan itu junun, itu orang bodoh. Jadi ilmu itu harus diamalkan. Kalau kita punya ilmu, amalkan. Dan mengamalkan itu tidak harus ilmu yang banyak, ilmu yang kita paham saja. Ilmu yang kita paham tentang ilmunya sholat, amalkan bagaimana sholat. Kita paham bagaimana ilmunya puasa, amalkan bagaimana puasa. Kita paham tentang ilmunya apa, yaitu yang kita amalkan. Tidak usah terlalu berlebihan. Wal amal bi ghairi ilm la yakun. Yang penting kamu jangan melakukan amal tanpa kamu itu paham di dalam ilmunya itu. Kalau kamu nggak paham, jangan coba-coba. Misal ada orang sakit minta tolong ke Anda misalnya. Subhanallah, Anda ini bukan dokter, Anda nggak ngerti caranya obat ini, kan ada takarannya. Ini harus dimasukkan obat ini misalnya berapa ukurannya. Lah, memasukkan ukuran obat itu kan sesuai dengan kapasitasnya. Oh, ini ditimbang dulu. Oh, kalau gemuk mungkin ini begini. Ada ilmunya lah. Lalu Anda lihat sebagaimana dokter itu, kalau oh begitu ya, ambil suntik, masukkan obat, lalu disuntikkan begitu. Lalu kita tiru, sedangkan kita nggak punya ilmunya. Ambil suntik, kasih obat, masukkan. Kalau nggak tahu dosisnya kan jadi bahaya. Maka itu perbuatan tanpa ilmu itu nggak akan bisa menghasilkan sebuah kebaikan. Al-amal bi ghairi ilm la yakun. Amal perbuatan tanpa ilmu nggak ada manfaatnya, nggak bisa. Maka itu semua itu perlu ilmu, dan orang itu ibadah pun itu perlu ilmu. Makanya dikatakan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Dikatakan dalam kitab Zubat itu, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu, dan siapa orang yang beramal tanpa ilmu, a'maluhu, maka amal orang itu la yuqbalu la tuqbalu, amalnya enggak diterima sama Allah.
Orang yang beramal tanpa ilmu nggak bisa diterima sama Allah. Kenapa? Amalnya nggak jelas. Amalnya nggak jelas. Orang kalau nggak punya ilmu, amalnya nggak jelas. Maka itu pentingnya orang belajar. Pentingnya orang itu belajar biar punya ilmu. Dan ilmu yang wajib adalah ilmu hal. Ilmu yang wajib itu adalah ilmu hal namanya. Apa ilmu hal? Ilmu yang digunakan setiap hari. Ada ilmu wajib. Itu namanya ilmu wajib. Jadi contoh nih, sholat. Kan tiap hari kita sholat. Alas. Fal wajib alaik an tata'allam bi ilmi sholat. Maka wajib kamu untuk belajar ilmu sholat. Sekarang ini puasa Ramadan, wajib alaik an tata'allam bi ilmi shaum. Maka wajib buat kamu untuk belajar ilmunya puasa. Sehingga puasanya ada nilai ibadah. Kalau ibadah nggak ada ilmunya susah. Contoh apa namanya, ibadah tanpa ada ilmu. Misalnya ini, ada sisa makanan di dalam mulut, lalu tertelan, dan itu tertelannya setelah subuh. Dikira sama dia, oh kecil aja ndak batal, padahal batal. Atau dia mandi lalu kemasukan air di telinganya, kan ndak sengaja, padahal batal, dikira tidak batal. Nah, begitu. Jadi ada aturan-aturannya sebetulnya seperti itu. Ya, begitu juga bagaimana meletakkan niat di dalam berpuasa. Semua itu ada aturan-aturannya. Makanya itu ibadah itu wajib dengan ilmu. Kalau nggak punya ilmu, repot. Contohnya orang haji wal umrah. Orang haji dan umrah, tapi dia tidak punya ilmunya haji, nggak punya ilmunya umrah. Sehingga dia berangkat ke haji, dia berangkat ke umrah, bukan nawaitunya, bukan li'adain nusuk, bukan untuk mendirikan sebuah kewajiban ibadah, tapi dia di sana malah mencari-cari, melihat sana, melihat sini, cari solusi sana. Akhirnya kenang-kenangannya banyak dia. Pulang dari sana dapat kenangan ini, anak pernah ke sana, anak pernah lihat ini, anak dapat ini, wala dapat ibadahnya apa-apa. Dan ini dia nggak ngerti. Berhubungan misalnya suami istri, berhubungan suami istri pada waktu talabus bil ibadah haram. Orang kalau pada waktu dia melakukan ibadah ihram, tidak boleh berhubungan suami istri. Akhirnya marah. Ada satu orang dulu ada kejadian, suami istri setelah menikah dia berangkat ke haji atau umroh. Setelah itu dia mau berhubungan dengan istrinya. Dikatakan oleh ustadznya tidak boleh Anda berhubungan saat ini, tidak boleh, haram hukumnya kalau Anda hubungan, nanti ada waktunya. Maka orang ini tidak terima, marah. Bagaimana Anda mengharamkan sebuah yang halal? Ini istri saya kawin, saya nikah, pakai mahar, pakai syahid, orang tua semua setuju, dan orang tahu sudah saya ramaikan, ini istri saya halal. Kalau sekarang mau saya kumpuli, ada hukum katanya bilang haram. Anda berani mengharamkan sesuatu yang halal? Kata dia. Ini karena kekeliruan, kebodohan orang yang tidak punya ilmu. Padahal bukan berarti semua yang halal itu kalau bukan semua yang halal kalau masuk waktu ibadah jadi halal. Contohnya, orang makan dan minum hukumnya apa? Halal, mubah saja. Sekarang saya mau makan misalnya, boleh, halal. Nanti malam mau makan, kalau tidak Ramadan ya, halal. Mau makan 4 kali, bagaimana hukumnya? Boleh, selama Anda kuat silahkan, halal. Tapi kalau Anda sholat, Anda sudah masuk takbir, Allahu Akbar, dikasih makan, haram makannya Anda sekarang. Kenapa? Saat ini Anda talabus bil ibadah. Anda sudah masuk di dalam ibadah. Tatkala Anda masuk kepada ibadah, Anda nggak boleh lagi makannya jadi haram, minumnya jadi haram. Kapan? Kalau Anda selesai baru halal. Kalau Anda sudah salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, baru makannya halal lagi. Tapi kalau Anda waktu beribadah, di situ Anda halal, haram. Begitu juga waktu kita masuk ke dalam prosesi ibadah haji atau umroh. Pada waktu kita ihram,
Nggak boleh. Kita kumpul dengan istri kita nggak boleh. Kita pakai wangi-wangian nggak boleh. Kita potong rambut nggak boleh. Yang tadinya halal jadi sekarang haram karena kita lagi berhubungan dengan Allah. Dan kalau Allah itu lagi berhubungan dengan hambanya, Allah nggak mau ada sesuatu yang menempel kepada dia selain hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Selesaikan dulu ibadahnya, baru nanti Anda bisa kembali lagi melakukan sebuah yang halal dan itu hukumnya adalah halal. Nah, di sini pentingnya saya kasih gambaran pentingnya orang yang punya ilmu. Kalau nggak punya ilmu repot. Maka itu raka'atain minal alim afdal min mi'ah raka'ah abid. 2 rakaat orang yang alim itu lebih bagus daripada 100 rakaatnya orang yang ahli ibadah. Karena orang alim ini ma ya'mal bi'amal illa tahaqqaq bi ilmi. Dia tidak melakukan sebuah amalan apapun kecuali dia sudah mantap dulu ilmunya. Mantap dulu ilmunya. Itu pentingnya kita ngaji. Ketahuilah annal ilma alladhi la yub'idakal yawma 'anil ma'asi. Ketahuilah ilmu yang tidak menjadikan kamu jauh hari ini 'anil ma'asi, dari perbuatan maksiat. Ilmu yang tidak membuat kamu jauh dari maksiat hari ini. Kamu punya ilmu tapi ilmumu tidak bisa menjauhkan kamu dari perbuatan maksiat. Wala yuhmiluka 'ala ta'ah, dan ilmu yang tidak mengangkat kamu ke dalam perbuatan ketaatan. Kamu punya ilmu tapi kamu nggak bisa taat kepada Allah. Ingat-ingat ya. Ilmu yang tidak menjauhkan kamu kepada maksiat hari ini, dan ilmu yang tidak membimbing kamu untuk melakukan perbuatan taat kepada Allah hari ini, maka ketahuilah lan yub'idaka ghadan an naril jahannam, maka ilmu itu tidak akan bisa menjauhkan kamu besok dari neraka jahanam. Jadi ilmu yang bisa menyelamatkan kita dari neraka jahanam itu syaratnya ada 2. Yang pertama adalah ilmu yang bisa menjauhkan kita dari maksiat. Yang kedua, ilmu yang bisa membimbing kita untuk di dalam perbuatan taat. Maka kalau ilmu kamu itu bisa 2 ini, berarti ilmu kamu besok akan bisa menjauhkan kamu dari api neraka. Punya ilmu tapi maksiat, ilmu itu gak akan bisa menjauhkan dari api neraka. Punya ilmu tapi gak bisa taat kepada Allah, ilmu itu gak akan bisa menjauhkan kamu nanti dari api nerakanya Allah. Jadi ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang bisa menjauhkan orang yang punya ilmu dari maksiat, dan bisa mengajak orang yang punya ilmu semakin taat. Tapi kalau punya ilmu tambah maksiat, punya ilmu pernah taat kepada Allah, ya percuma ilmunya. Percuma ilmunya berarti. Ilmu itu nggak akan bisa menjauhkan dia dari api neraka. Fal'iyadzubillah. Wa idza lam ta'mal bi ilmikal yaum, jika kamu tidak mengamalkan ilmu kamu hari ini, kamu nggak mengamalkan ilmu kamu hari ini, lam tudarikil ayyamal madhiyah, maka tidak mungkin kamu akan bisa menutupi kekuranganmu di hari-hari yang kemarin. Nggak mungkin kamu akan bisa menutupi kekuranganmu dari kemarin. Kalau kamu kepingin nutupi kekuranganmu dari kemarin, hari ini amalkan ilmunya, jangan tunda. Kamu punya ilmu apa? Amalkan. Oh, saya dapat pengajian tadi, saya ngaji dapat ini faedahnya, amalkan hari ini. Jangan pakai nanti besok lah, anu lah. Kamu nggak akan bisa menutupi kekurangan kamu yang kemarin. Maka itu ilmu itu wajib langsung diamalkan, nggak usah tunggu-tunggu, nggak usah nanti nunggu ini nunggu itu, nggak usah. Oh, saya belum tua, nggak bisa ngamalkan ilmu. Kenapa? Kalau muda nggak bisa ngamalkan ilmu. Wah, saya sudah terlalu tua, saya sudah nggak bisa ngamalkan ilmu. Kenapa? Kalau tua nggak bisa ngamalkan ilmu. Nggak bisa begitu. Ilmu itu untuk tua, untuk muda, untuk laki, untuk perempuan. Yang punya amalkan ilmunya. Maka itu adalah orang yang terbaik.
Buat apa? Kalau punya ilmu tidak diamalkan. Nah. Orang yang tidak mengamalkan ilmu, nih terakhir ya, orang yang tidak mengamalkan ilmu, besok di hari kiamat dia akan mengatakan kepada Allah seperti ini, farji'na na'mal sholihan, ya Allah hidupkan lagi saya mau berbuat amal yang baik. Dia minta kepada Allah, hidupkan lagi saya ya Allah, saya mau beramal amalan yang baik. Tapi dijawab sama Allah, mana ada orang mati mau dihidupkan lagi? Ada orang mati hidup lagi? Tidak ada kan? Siapapun orang itu tidak ada. Tidak tahu lagi kalau mati suri ya. Tapi namanya orang mati ya sudah mati sudah. Tidak ada orang mati hidup. Maka orang kalau nanti sudah wafat mengatakan farji'na na'mal amalan sholihan, ya Allah hidupkan aku kembali untuk saya beramal amal yang baik. Allah mengatakan ahmak, orang bodoh. Allah mengatakan orang bodoh, ya ahmak, anta min hunaka taji, kamu dari sini baru datang, artinya baru sadar. Kamu sudah mati terus kamu sadar, wah saya nggak punya amal ternyata, wah ternyata saya nggak punya modal untuk masuk surga dengan baik. Farji'na na'mal sholihan, ya Allah hidupkan saya lagi, saya mau berbuat baik. Maka Allah mengatakan orang ahmak, orang bodoh. Tidak ada ceritanya orang sudah mati mau bangkit lagi. Kamu sudah mati baru sadar. Kemarin-kemarin kemana? Kemarin-kemarin kamu kemana? Hari-harinya kamu kemana? Dikasih sehat, dikasih kuat, dikasih harta, dikasih mampu. Kemana? Kok sekarang kamu sudah mati, sudah masuk kubur, kecewa. Kecewa saya nggak punya amal yang baik, amal saya kurang untuk masuk surga. Ya Allah hidupkan saya lagi, saya mau berbuat baik, saya mau sholat, saya mau zakat, saya mau sedekah. Bahkan orang kalau mati itu kata-katanya begini, ya Allah hidupkan saya kembali lagi, la asaddaqa fa akun minal apa yang tidak ada yang tahu. Fa asaddaqa fa akun minas sholihin apa? Minas sholihin. Dia ingin kembali lagi, ya Allah hidupkan lagi saya, fa asaddaq, saya mau bersedekah, semuanya harta saya mau tak sedekah, fa akun minas sholihin, biar aku menjadi orang yang soleh. Dia akan kecewa, ternyata harta saya mati, harta saya masih banyak ternyata. Dia kecewa. Padahal orang kalau hidup bayangannya nggak seperti itu. Bagaimana dia mati ninggalkan harta? Bagaimana dia mati ninggalkan harta? Ini beli untuk aset, ini beli untuk anak, ini beli untuk cucu, ini beli untuk ini, asetnya dia tinggalkan. Subhanallah, dia mikirkan orang yang hidup, ditata sama dia. Tapi begitu dia mati, andai kata kemarin saya keluarkan di jalan Allah, selesai nih urusannya. Saya akan dapat banyak kenikmatan. Ya Allah, hidupkan saya lagi. Fa'asaddaq fa'akun minas sholihin. Ya Allah, saya akan sedekahkan semua harta saya biar saya tambah menjadi orang yang baik. Tapi nggak bisa itu. Nggak bisa itu. Maka itu ambil dunia itu seperlunya saja. Ya jangan tidak meninggalkan apa-apa kalau Anda punya. Kalau kamu punya, tinggalkan untuk anak, tinggalkan untuk keluarga, harta, tidak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi selebihnya bawa untuk akhirat kamu, bawa untuk akhirat kamu. Karena dunia nggak ada yang kekal. Kenapa? Kamu tinggalkan dunia untuk anak-anak nanti biar seneng gitu. Ternyata orang tuanya mati, anaknya tidak bisa, hancur juga, nggak seneng ya? Kalau kepingin seneng itu tinggalkan Allah dan Rasul pada anak kita, tinggalkan Islam, tinggalkan iman. Itu baru orang tua yang cerdas. Itu namanya orang tua yang pandai. Bukan meninggalkan dunia. Nanti kalau sudah mati ngomong, wah saya mau sedekahkan semua harta saya. Ente sudah mati kok mau sedekah? Jangan tunggu ente sedekah mati. Orang kalau sakaratul maut yurfa'anhul galam. Orang kalau sudah sakaratul maut diangkat sama Allah, nggak ada lagi kemampuan dia untuk tasarruf.
Orang kalau sudah sakaratul maut tidak ada lagi tasarruf, jual belinya nggak bisa. Orang kalau sudah mau meninggal, orang mau meninggal mau jual beli, tolong belikan saya ini uangnya saya, jual belinya nggak sah, wakafnya nggak sah. Sakit dia sakit, ya Allah tanah saya yang 5 hektar saya wakafkan untuk masjid, nggak bisa, wakafnya kamu sudah nggak diterima. Kenapa? Kamu sudah sakaratul maut. Ya Allah, ini nggak bisa sudah sakaratul. Loh Ustaz, ini belum meninggal ini. Iya belum meninggal, tapi kalau sudah sakaratul maut sudah yarfa'anul galam, nggak ada lagi wilayah tasarruf. Orang kalau sudah sakaratul maut nggak bisa apa-apa sudah. La yahya wa la yamut. Dibilang mati nggak mati, dibilang hidup nggak hidup. Karena orang kalau sudah sakaratul maut ini dia bisa melihat 2 alam. Orang kalau sudah sakaratul maut dia akan bisa melihat 2 alam. Alam dunia wa alamul akhirah. Dia bisa melihat bagaimana kehidupan dia di dunia, artinya teringat-ingat dengan dunianya dia. Ya Allah, ternyata begini masih banyak ya kekurangan saya, sholat saya masih banyak yang kurang, ini, itu dan lain sebagainya. Itu satu pertama. Yang kedua, dia melihat bagaimana maq'adahu fil akhirah. Bagaimana dia melihat tempatnya dia nanti di akhirat. Dia ngelihat di dunia dia, tapi dia sudah tahu, oh nanti bakal azab, oh nanti bakal siksa, oh nanti bakal enak, oh nanti bakal gak enak. Itu di dunia sudah tahu orang yang sakaratul maut. Maka itu ada sebuah amalan. Dikatakan siapa orang yang mengamalkan amalan ini lam yamut hatta yara maq'adahu fil jannah. Dia tidak akan dimatikan oleh Allah kecuali dia sudah diizinkan oleh Allah ngelihat tempatnya dia di surga. Artinya dia pada waktu sakaratul maut dia bisa melihat kenikmatan itu sudah di depan mata. Kenikmatan itu sudah di depan mata. Yaitu dengan melakukan, ada yang sholat di hari Jumat sebelum waktu Jumat. Jadi misalnya sholat duha gitu. Sholat duha itu dengan membaca surat Al-Ikhlas. Dengan membaca surat Al-Ikhlas 2 rakaat salam. 2 rakaat salam dibaca per rakaat itu 40 kali. 40 berarti berapa? 4 kali 4 8 160. 40 4 rakaat. 2 salam. Jadi 2 rakaat dulu salam. Per rakaat setelah Fatihah 40. Rakaat habis itu kan rakaat yang kedua. Setelah Fatihah 40. Terus salam. Diri lagi. 2 rakaat lagi. Rakaat setelah Fatihah 40. Terus rakaat yang kedua setelah salat Fatihah 40. Qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad, samad, lam yalid. Memang agak panjang, tapi ya walaupun satu umur 1 kali. Walaupun satu umur 1 kali. Itu diamalkan banyak, itu orang-orang di Hadramut mengamalkan itu seperti itu. Jadi baca suratul Ikhlas 40 dalam 4 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam di hari Jumat. Itu sebagian riwayat mengatakan lam yamut hatta yara maq'adahu fil jannah. Dia tidak dimatikan oleh Allah kecuali nanti dia akan pada waktu sakaratul maut Allah akan tunjukkan maq'adahu, tempatnya dia di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, itu namanya fadhailul a'mal. Nah, lakukan kalau kita punya kesempatan. Saya dulu waktu pertama dengar ya juga melakukan itu. Iyalah, kalau ada kesempatan ya kita lakukan. Eman-eman kan kalau ada keutamaan ya siapa tahu dari kita melakukan itu pas berbarengan dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, betul-betul kita menjadi orang ahli surga. Nah, itu harapan kita. Nah, gitu. Biasanya amalan yang paling banyak orang melakukan itu lijalbir rizq. Ya ono amalan sing kira-kira kayak ngelancarno rezeki itu langsung biasanya langsung diamalkan. Tapi kalau yang untuk akhirat enggak diisi. Tapi ini kan penting. Lam yamut hatta yara maq'adahu
fil jannah. Orang yang melakukan ini dia tidak mati kecuali dilihatkan sama Allah kedudukannya dia di dalam surga. Nah, ini penting sekali ya. Salatnya tadi itu duha di hari Jumat. Nah, dengan bacaan yang setelah Fatihah surat Al-Ikhlas tadi itu. Wallahu a'lam bishawab. Allah yang qulubana wa qalibana ma'ada wa tuqa wa al-amna rabbina wa ja'al syaman hadi insyaallah syaman maqbula wa ja'alna wa iyyakum min ahli khair min ahli salam min ahli falah wa min ahli najah wa Allah subhanahu wa ta'ala yazid lana al-barakah fi kulli yawmin wa fi kulli ahwal wa fi kulli layalin wa fi kulli harakah yanfa'na bi ilmina wa Allah subhanahu wa ta'ala yarzuqna kamal mutaba'ah lin-nabi sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan fi afiyah wa salamah ala hadini yaqutin salihah jami'ah kamil akhirin akhirah wa yudrikna lailatul qadr alladhi hiya khair min alfi syahr wa hafadna wa iyyakum min jami'i dhunub wal atham zahiran wa batinan fi afiyah wa salamah wa ala ma nawa salafuna salihin fi mithli hadhihi qira'ah nawayna wa maghsadu qasadna wa talabna fi hadhihi layali min layal ramadan warzuqna kamal sihah wal afiyah dawamul afiyah tamamul afiyah sadal afiyah الذين يعبدون صالح جامع كامل آخر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.